Yo, salam, enjoy people. Gimana malam hari ini? Kabarnya gimana? Pasti semua luar biasa. Amin, amin. Yo, buat teman-teman yang di YouTube, jangan lupa subscribe, terus nyalakan tanda lonceng. Kalian bisa like, share, dukung channel ini. Dan segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Buat teman-teman yang di Instagram Live, wah, selamat datang. Ingat, kita setiap hari Senin dan hari Rabu jam 21.21, sama seperti tahun ini ya, 2021. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan, dan sama-sama kita mau bertumbuh. Oke, kita berdoa terlebih dahulu guys. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini. Kami sangat bangga punya Bapa seperti Engkau. Urapi kami semua, jamah kami semua, pulihkan kami semua. Kami siap dengar firman-Mu, kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji Engkau dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Siap nyanyi buat Tuhan kita? Ya, bulan Maret ini aku ngambil tema besarnya adalah tentang mukjizat. Jadi aku boleh ngobrol ya, ini Maret mukjizat. Jadi selamat menikmati mukjizat Tuhan pada bulan Maret ini. Dan kalau kalian punya sharing, punya kesaksian, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian mau chat aku secara personal juga boleh. Nanti aku bisa sharekan ke teman-teman yang lain. Oke, kita naikkan pujian buat Yesus kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya.
Yang percaya Yesus mengasihi kita bisa angkat tangan dong. Waduh, puji Tuhan. Ingat bahwa Yesus akan selalu sediakan apa yang tidak akan pernah kita pikirkan. Ya, yang tidak akan pernah kita bayangkan. Bahkan lebih dari semua pokok-pokok doa kita. Itu yang Yesus janjikan buat kita. Ya, Maret penuh dengan mukjizat. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Bapa sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Bapa sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Bapa sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Bapa sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapa sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Bapa sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapa sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Bapa sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya
tak berubah. Yeay. Amin, amin. Ya, Yesus kita sanggup dan kuasanya tidak pernah berubah. Kita sembah Tuhan kita yuk. Bapa, ini kami Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Urapi kami semua. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu
yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Tuhan, aku mengasihimu, sebab Kau Tuhan yang mau mati bagiku. Kau nyatakan kasih-Mu yang hebat, Kau penuhi aku dengan keajaiban-Mu. Pertolongan-Mu nyata, kebaikan-Mu hebat. Yesus Tuhan, haleluya. Ajaib Kau Bapa lebih dari segala-galanya. Aku sanjung, aku puja, aku sembah. Kasih-Mu hebat atasku, kebaikan-Mu selalu sama. Setiap hari baru aku sanjung. Haleluya. Terima kasih. Bapa, kami siap dengan firman-Mu. Urapi kami semua. Beri kami hati seorang murid, beri kami lidah seorang murid, beri kami telinga seorang murid, dan kami rindu kami makin hari makin serupa sama Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan menikmati firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, aku pengen ngobrol masalah mukjizat terbesar. Pasti sudah tahu maksudnya semua ya. Ya, mukjizat terbesar. Buat teman-teman yang belum tahu, bisa dengar ini singkat aja. Dan aku pengen kalian dapat sesuatu yang sudah tahu. Aku pengen melakukan kalian. Ya, mukjizat terbesar. Apa itu? Betul, keselamatan. Kita yang percaya Yesus terima keselamatan, beroleh mukjizat terbesar. Apa mukjizat terbesar? Keselamatan itu apa? Iya, kita beroleh keyakinan masuk surga karena Yesus sendiri yang berjanji. Kalau kita ngobrol masalah surga ya, sebelum kita masuk ke firman, berapa sih harga yang harus kita bayar untuk masuk surga? Aku berani ngobrol, sangat mahal men. Banyak orang ngobrol, oh kita berbuat baik nih biar bisa masuk surga. Coba lemparkan pertanyaan sama mereka yang ngobrol seperti itu. Sampai sebaik apakah kita bisa masuk surga? Mereka gak bisa jawab gitu loh. Bahkan di Bible tercatat perbuatan baik tidak akan bisa membuat kita untuk masuk ke dalam surganya Tuhan Yesus. Oh gak bisa. Oh dengan harta, oh kita menabur ke sini, menabur ke sana, kita beri persembahan dan sebagainya. Apakah dengan harta kita bisa masuk surga? Tidak bisa. Coba bayangin berapa M yang kita perlukan, mungkin berapa T yang kita perlukan untuk kita bisa masuk surga. Tidak bisa. Kita nggak bisa bayar sesuatu dengan harta kita untuk masuk ke dalam surga. Tidak bisa men. Karena surga itu sangat mahal. Aku mau hidup kudus nih. Hidup kudus, hidup suci, sehingga aku bisa masuk surga. Pertanyaannya paling sederhana. Sampai sekudus apakah kamu bisa masuk surga? Anggap aja kamu orang kudus nih. Aku suka hitungannya dari EE ya. Kita orang kudus ini, kita orang benar.
Satu hari kita hanya melakukan 3 kali dosa. Kalau kita mau hitung ini dalam satu minggu artinya 21 kali dosa. Satu bulan kita 90 kali dosa loh. Ya kan 3 kali 30. Kalau kita ngobrol 1 tahun itu jadi 1080 dosa. Ada 1080 kesalahan. Anggap aja kita orang kudus nih. Kita diskon 80-nya. Kita melakukan 1000 kesalahan dalam waktu 1 tahun. 1000 dosa dalam waktu 1 tahun. Umur kita sekarang berapa? Anggap aja 17 nih. Suka ya, kita kan sama-sama 17. Kita yang umur 17, kalau kita mau cek berapa dosa yang kita lakukan? 17.000 dosa. Dan sayang sekali Bible ngobrol, upah dosa itu ialah maut. Dosamu besar, dosamu kecil, hukumannya maut, neraka. Itu keadilan Tuhan. Terus gimana? Ini loh, aku mau pengen cerita ini loh. Ada mukjizat yang besar, bahwa itu sesuatu yang gak mungkin dilakukan manusia, ternyata dianugerahkan sama Yesus dalam hidup kita. Ada yang berpikir gini, kayaknya kita masuk neraka dulu deh. Setelah masuk neraka, setelah dosa kita dibayar semua, baru masuk surga. Sayang sekali di Bible tidak tercatat seperti itu guys. You masuk neraka artinya you dalam hukuman kekal. Tahu hukuman kekal? Hukuman selama-lamanya. Tidak hanya masuk neraka terus mati, enggak. Kalian akan mengalami aniaya selama-lamanya karena roh kalian adalah kekal. Tapi aku suka sama yang dilakukan sama pribadi Yesus, sehingga kita punya jaminan masuk surga. Itu yang aku mau ceritakan sama teman-teman pada hari ini. Iya, mukjizat terbesar. Apa aja sih mukjizat terbesar? Kita buka dulu ayatnya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 sampai 40. Ini perkataan Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Siapa datang kepadaku sekali-kali tidak akan lapar. Siapa percaya kepadaku sekali-kali tidak akan haus. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu telah melihat aku namun tidak percaya. Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa yang datang kepadaku sekali-kali aku tidak akan membuangnya. Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Bapa yang mengutus aku, supaya dari semua orang yang diberikannya kepadaku tidak ada yang hilang, melainkan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman." Amin. Ini janji Yesus. Siapa yang percaya sama Yesus beroleh hidup kekal, beroleh keselamatan, beroleh jaminan masuk surga. Dan Yesus akan membangkitkan pada akhir zaman. Dan aku suka ini, Yesus tidak akan pernah melepaskan kita, tidak akan pernah membuang kita. Kita yang sudah dipilih dari semula tidak akan pernah dibuang sama Yesus. Buka lagi di Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 sampai 30. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Bapakku yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merampas mereka dari tangan Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu." Oke, poin yang pertama ngobrol mukjizat terbesar ini apa nih? Yaitu keselamatan. Keselamatan itu dianugerahkan sama Tuhan Yesus ke dalam hidup kita. Itu poin yang pertama. Mukjizat terbesar adalah anugerah. Anugerah ini artinya apa? Bahwa kita beroleh jaminan masuk surga. Mati sekarang pasti masuk surga. Itu sangat mahal harganya. Sangat mahal banget. Kita tidak mampu membayarnya. Dan puji Tuhan, Yesus sudah bayar itu 2000 tahun yang lalu.
dan Yesus anugerahkan dalam hidup kita sekarang. Keren banget loh. Kita yang gak bisa bayar untuk masuk surga karena harganya terlalu mahal, itu dibayar sama Yesus di kayu salib. Semua dosa kita dipikul sama Yesus di kayu salib. Sehingga dosa masa lalu kita, dosa sekarang kita, dosa kita yang akan datang, itu dipakukan dalam pribadi Yesus di kayu salib. Sehingga kita beroleh pengampunan. Artinya apa? Semua dosa yang harusnya kita terima hukuman itu dipikul sama Yesus. Men, ini anugerah. Kalau kita mau terima hukuman itu, kita pasti masuk neraka sudah. Tapi kata Yesus yang terima hukuman itu, dan kita yang percaya sama Yesus, kita beroleh jaminan masuk surga. Ini anugerah. Ini mukjizat yang terbesar. Bayangin ya, untuk memindahkan seseorang untuk masuk ke surga, dari neraka masuk ke surga itu, wah, susah banget. Ini kerennya Yesus kita. Yesus mati sekali untuk semua orang yang mau percaya sama dia. Dan semua orang yang percaya sama dia beroleh jaminan masuk surga. Itu iya dan amin. Jadi aku pengen teman-teman tangkap ini. Ini mukjizat yang terbesar yang sudah kamu punya loh. Buat teman-teman yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, malam inilah kalian lakukan itu. Di Kisah Rasul pasal yang keempat yang ke-12 nih ngobrol. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Minta maaf ya, tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan engkau. Tidak ada nama lain yang dapat membuat engkau masuk surga kecuali nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus sudah bayar dosa-dosamu di atas kayu salib. Dan ketika kamu percaya sama Yesus, ketika kamu menyerahkan hidupmu sama Yesus, ketika kamu percaya bahwa Yesus sudah selamatkan kamu, iya, kamu masuk surga. Roma pasal yang ke-10 ayat 9-10. Sebab jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dengan hatimu kamu percaya bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari kematian, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati seseorang percaya, ia dibenarkan, dan dengan mulut seorang mengaku ia diselamatkan. Yang seharusnya kita masuk neraka guys, karena kematian Yesus di kayu salib, ada jaminan kita bisa masuk surga. Caranya gimana? Percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mati buat kita, dia bangkit buat kita, dan dia anugerahkan keselamatan buat kita. Ya, itu jaminan dari Tuhan Yesus. Filipi pasal yang kedua ayat 6-9, aku bacakan ya. Dia yang dalam wujud Elohim tidak memperhitungkan kesetaraannya dengan Elohim sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Sebaliknya, dia mengosongkan dirinya, mengambil wujud seorang hamba agar menjadi serupa dengan manusia. Ketika berada di dalam rupa manusia, dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Karena itulah Elohim sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Mukjizat terbesar. Yesus menganugerahkan keselamatan buat kalian. Itu yang pertama. Nangkep ya? Nangkep guys? Jadi buat teman-teman yang belum yakin masuk surga, buat teman-teman yang masih ragu-ragu masuk surga, ini ada janji Yesus buat kalian. Kalian percaya Yesus, kalian mengaku dengan mulut kalian bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kalian yang sudah mati untuk membayar dosa kalian dan bangkit memberikan hidup kekal sama kalian. Kalian punya jaminan masuk surga. Itu mukjizat yang terbesar. Darah Yesus tercurah sehingga kita menjadi layak, men. Hukuman dipikul sama Yesus sehingga kita tidak dihukum lagi. Kita tidak masuk neraka lagi. Itu yang dilakukan sama Yesus.
Aku masuk poin yang kedua. Mukjizat yang terbesar tadi keselamatan apa? Itu anugerah. Yang kedua, mukjizat yang terbesar atau keselamatan itu sudah ditetapkan untuk kita nikmati. Ini keren banget. Sejak semula Yesus sudah merencanakan kita diselamatkan. Dan keselamatan itu nanti endnya akhirnya tidak akan pernah hilang. Ini keren banget. Karya keselamatan sudah disiapkan sejak zaman Adam ya. Waktu Adam jatuh dalam dosa, langsung karya keselamatan disiapkan sama Yesus. Dan secara personal Tuhan Yesus kirim Roh Kudus buat kalian sehingga kalian bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus sudah berkarya loh dalam hidup kalian sebelum kalian kenal Yesus. Dan ternyata apa? Yesus mati di kayu salib saat kita masih ada dalam dosa, men. Yesus sayang sama kita sebelum kita sayang sama Dia. Kita sudah ditetapkan, kita sudah dipilih sama Tuhan untuk masuk surga. Roh Kudus berkarya. Dan tanpa kita sadari kita bisa mendengar Injil. Waktu Injil atau kabar baik itu disampaikan, kita bisa buka hati. Sama kayak malam hari ini. Buat kalian yang baru pertama kali mendengar kabar baik ini, ya bisa masuk surga kok. Ada Yesus yang sudah bayar dosamu dan sudah siap berikan hidup kekal sama engkau. Mengaku dengan mulut, percaya sama hati. Itu mujizat yang terbesar. Sehingga kamu yang jatahnya kamu masuk neraka, karena Yesus kamu jadi masuk surga. Itu mukjizat yang terbesar. Karena kalau kalian sudah masuk neraka, tidak ada jalan lain. Kalian harus alami aniaya di situ. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya, sampai kekal. Karena itu kematian kekal. Gak ada jalan lain. Jalannya apa? Sebelum kalian masuk neraka, ini loh jalannya sekarang ini. Percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bahwa Dia adalah pribadi Tuhan yang mau mati buat kita, mau bangkit buat kita dan berikan hidup buat kita. Roma pasal yang ke-8 ayat 29-30. Karena mereka yang telah dikenalnya dari semula, juga telah ditetapkannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya, sehingga Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang telah ditetapkannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Men, kita sudah dikenal sama Yesus sebelum kita diciptakan. Dan kita sudah ditetapkan. Nggak cuma diselamatkan, kita ditetapkan untuk menjadi serupa sama Yesus. Ini keren. Sehingga kita apa? Beroleh kemuliaan Yesus. Ya, kita dibenarkan karena pribadi Yesus. Kita dipulihkan, kita dipanggil karena pribadi Yesus. Tolong tangkap ini. Ini poin yang ketiga, yang sederhana. Mukjizat yang besar adalah keselamatan. Yang ketiga, ya, kita akan makin hari makin diubah jadi serupa sama Yesus. Yang ketiga ini apa? Siap-siap alami mukjizat yang lain. Karena mukjizat yang terbesar sudah kamu nikmati. Ada mukjizat yang lain yang akan Yesus sediakan. Itu yang aku pengen ngobrolin pada bulan Maret ini. Tapi yang pertama aku pengen kalian tangkap. Ada mukjizat yang terbesar. Buat yang kalian sudah terima, malam ini adalah peneguhan. Kalau yang terbesar aja sudah kalian dapat. Apalagi mukjizat-mukjizat yang kecil. Buat kalian yang belum terima mukjizat yang terbesar ini, malam ini waktunya. Kita berdoa yuk. Aku pengen tuntun kalian, buat yang kalian belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hati, belum pernah percaya sama Yesus, belum punya keyakinan bahwa kalian pasti masuk surga. Aku pengen pimpin kalian, ayo kita doa bareng-bareng. Yang mau saja ya, yang tergerak, yang didorong sama Holy Spirit, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus kasih janji loh, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Bahkan Yesus ngobrol sama orang yang disalib di sebelahnya. Dia ngobrol, saat ini juga kau akan bersamaku di Firdaus. Ya men, masuk surga itu anugerah. Karena terlalu mahal, Yesus yang bayar. Kenapa kita bisa masuk surga? Karena Yesus sudah mati buat kita. Kita berdoa. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Buat teman-teman yang mau mengaku sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mau masuk surga, bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat janji-Mu. Ini kami Tuhan, kami percaya dan kami mengaku dengan mulut kami, percaya dengan hati kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang mati di atas kayu salib buat kami untuk membayar semua dosa kami dan bangkit untuk memberikan hidup kekal buat kami. Kami sangat percaya akan janji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat datang di keluarga Tuhan Yesus. Guys, buat kalian yang sudah dengar, sudah pernah terima Tuhan Yesus, tolong pegang janji yang ketiga tadi itu. Kalau mukjizat besar, mukjizat yang terbesar sudah Yesus lakukan buat kalian, yang lain, mukjizat yang lain, ekonomi, mukjizat masalah kesembuhan, pemulihan keluarga, pasangan hidup, pekerjaan, studi dan sebagainya, mudah bagi Tuhan dan pasti Tuhan lakukan buat engkau. Kita akhiri dalam doa yuk. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini. Kami bisa saling menguatkan, kami bisa saling mengingatkan. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau sudah mau mati bagi kami dan anugerahkan keselamatan bagi kami, bangkit bagi kami dan berikan hidup kekal buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu mukjizat yang terbesar yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami yang pasti masuk neraka karena Engkau Tuhan Yesus. Sekarang punya keyakinan kami pasti masuk surga. Itu hal yang sangat mahal. Itu hal yang sangat dahsyat. Kami mengucap syukur. Kami serahkan masa muda kami Tuhan. Kami serahkan keluarga kami. Kami serahkan kekasih hati kami. Kami serahkan semua apapun yang kami miliki. Pekerjaan kami, studi kami Tuhan. Kami sangat percaya bahwa kalau dulu Kau sudah tolong kami, bahkan Kau sudah nyatakan keselamatan buat hidup kami. Di depan kami ini Tuhan, mukjizat juga Kau sediakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima mukjizat yang terbesar itu dan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Dapat sesuatu pada malam hari ini teman-teman? Oke, dapat sesuatu ya. Sebelum kita akhiri, kita naikkan satu pujian deh. Terus kita akan tutup. Oke. Kecaplah dan lihatlah. Woo! Yeay! Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku.
Bapa yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya. Oke, tepuk tangan dong buat Yesus kita. Ya, mukjizat terbesar sudah kita punya. Kita akan ketemu hari Rabu, kita akan ngobrol tentang mukjizat lagi. Sama-sama yuk, kita menikmati hidup dari mukjizat yang satu ke mukjizat yang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati dan enjoy terus di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin.